Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita banyak sekali nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam. Dan nikmat sate yang dibikin oleh siapa ini tadi? Abu Zaki ya, masyaallah. Masyaallah nih satenya nikmat pagi ini ya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu pada minggu atau pekan yang lalu, melengkapi ya, karena bab kemarin, bab wahyu belum selesai. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan selesaikan apa yang belum kita ambil di bab wahyu. Pekan yang lalu kita telah sampai di halaman 211, itu pembahasan terakhir kita. Sebagai murojaah, mengingat kembali apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia dari dua unsur ya. Dari tanah dan ruh ya, ruh kita. Ruh Allah tiupkan ruh kepada manusia. Dan dua-duanya membutuhkan yang namanya nutrisi ataupun makanan ya, untuk keberlangsungan kehidupannya. Jasad kita, tubuh kita memerlukan yang namanya sate. Sate apa makanan? Makanan ya, bukan hanya sate. Tapi adalah makanan ya, makanan yang baik. Makanan yang baik, gizi yang baik, nutrisi yang baik agar tubuh kita juga sehat dan baik ya. Bukan sebaliknya, bukan mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik ataupun misalkan makanan yang beracun misalkan, itu kan tidak baik buat tubuh kita. Begitu pula dengan roh kita. Roh kita juga tetap membutuhkan yang namanya nutrisi ataupun konsumsi ya, untuk konsumsi hati kita dan roh kita. Dan sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang konsumsi yang layak untuk hati kita ya. Dari keseharian kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk hati kita. Thayyib, kita akan membahas ataupun melanjutkan pembahasan kita di bab wahyu ya. Tidak akan lama insyaallah. Di halaman 211, babnya namanya fal wahyu min haitsi tabligh qisman. Tentang macam-macam wahyu dari segi penyampaiannya ya. Penyampaian wahyu ini bagaimana sih? Hujan ya di luar ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kaifiyah ataupun tata cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para malaikatnya. Kita telah membahas dan membaca hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang berbunyi idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikah bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Ini ya hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun memberikan wahyu kepada malaikatnya, maka otomatis para malaikat menundukkan sayapnya. Khud'anan ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan seterusnya. Kemudian insyaallah kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam wahyu dari segi penyampaian ya. Di sini mu'alif menyebutkan ada qisman, ada dua macam. Yang pertama, qismun yuballighu Jibril kama sami'ahu bi hurufihi wa harakatihi min ghairi ziyadah wala nuqsan. Ini adalah wahyu ya, wahyu dari Jibril ke nabi ya, kepada para nabinya. Yang pertama adalah wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada para nabinya bihurufihi wa harakatihi kama sami'ahu bihurufihi wa harakatihi min ghairi ziyadah wala nuqsan. Jadi Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para anbiya ya, bihurufihi wa harakatihi, dengan segala huruf dan harokatnya, min ghairi ziyadah wala nuqsan, tanpa ada tambahan ataupun dikurangi. Jadi plek yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, plek disampaikan pula kepada para nabinya. Ini kism yang pertama ya. Wa hadza ma ajma' alaihi ulama, dan ini adalah pendapat yang disepakati oleh ulama. Dan yang kedua adalah kism balaghahu Jibril alaihi salam awil Rasul sallallahu alaihi wasallam aw huma ma'an bil ma'na ala khilafi bainal ulama. Macam yang kedua adalah wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam dengan maknanya. Jadi kalau yang pertama itu adalah harokat dan hurufnya itu plek dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau yang kedua hanya dengan maknanya. Dan ini adalah pendapat yang ada khilaf di antara para ulama, ala khilafin bainal ulama. Jadi yang disepakatin ataupun pendapat yang disepakat adalah pendapat yang pertama tadi ya. Bahwasanya Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ziyadah wala nuqsan, tanpa ada yang dikurangi ataupun ditambahkan dari Jibril alaihissalam. Dan ini adalah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah kaifiyatu wahyillah subhanahu wa ta'ala ila rasuli alaihi salam. Kemudian bagaimana Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, kepada para nabinya. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Wahyullah subhanahu wa ta'ala ila rasulihi alaihi salam imma an yakuna biwasitah aw biduniha. Bahwasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasulnya imma an yakuna biwasitah au biduniha, dengan perantara ataupun langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para rasulnya. Contoh yang Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan kepada rasulnya adalah apa? Ketika Isra Mi'raj. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa ya, wa kallamallahu Musa taklima. Wa ma yakunu biduni wasithah fa huwa thalathatu anwa'. Kemudian kalau kism ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tanpa perantara itu ada tiga macam. Yang pertama adalah ma yakunu manaman, wa tsani ma yakunu kalaman, wa tsalits ma yakunu ilhaman. Yang pertama adalah wahyu ketika di dalam tidur, manaman. Kemudian ma yakunu kalaman, langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya. Dan yang ketiga adalah ma yakunu ilhaman. Dan ilham ini udah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang ta'rif ya, pengertian wahyu tersebut. Kemudian kaifiyatu wahyil malak ila rasul. Wa hadzal wahyu yaqumu ala ittisali baina Jibril alaihi salam wa huwa malak wa baina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bashar. Maksud tata cara di sini adalah
apa yang disampaikan Jibril alaihissalam, wahyu ya, kepada Rasul alaihissalam. Jadi malaikat dengan manusia ya, al-malak baina ittisalil malak wal bashar. Komunikasi ataupun penyampaian malaikat kepada manusia, yaitu nabi dan rasulnya. Ittisal bainal malak wal bashar. Langsung aja ya, waqad asyara ila hadza. Ini enggak usah ataupun enggak perlu kita baca semuanya. Halaman selanjutnya yang 213 itu al-halatul ula. Jadi ada berbagai macam ya, berbagai tata ataupun kaifiyah yang disampaikan wahyu tersebut. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an ya'tihi mithla salsalatil jaras. Was-salsalah fil asl sautu wuqu'il hadid ba'dihi ala ba'd. Cara yang pertama adalah an ya'tihi mithla salsalatil jaras, yaitu wahyu, ketika wahyu itu datang ada seperti suara salsalatil jaras. Apa itu salsalah? Salsalah itu adalah sautu wuqu'il hadid ba'dihi ala ba'd. Ba'duhu ala ba'd. Suara besi ya, hadid itu besi. Ba'duhu ala ba'd, yang bertemu satu sama lain ya. Jadi Anda enggak bisa mencontohkan ya kan. Jadi ya seperti ya besi ketemu besi lah. Itu apa namanya yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan dijelaskan oleh para ulama. Tsumma atlaqa ala kulli sautin lahu tinnin. Jadi ya besi ketemu besi ya, itu suaranya. Wa min sifati hadhil halah, dan ciri dari apa namanya tata cara yang pertama ini adalah, yang pertama adalah annahal asyad ala Rasul SAW. Ini sangat berat ya bagi Rasul SAW. Annahal asyad ala Rasul SAW kama wasafahu, dan ini pernah diceritakan oleh SAW secara langsung ya. Jadi berat ya ketika Nabi SAW menerima wahyu dengan cara ini. Annahal asyad, ya, berat sekali. Annaha syadidah ala Rasul. Yang kedua adalah annaha syadidah ala Rasul SAW. Dan ini dijelaskan ya di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala. Nah ini, sa'altu Nabi SAW hal tahussu bil wahyi. Kata sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul SAW, apakah kamu merasakan ketika wahyu itu diturunkan? Ini ada sahabat yang bertanya seperti itu ya. Faqala asma'u salasal thumma askutu 'inda dhalik. Tadi silsilah ya, salasil itu jamak dari silsilah. Kata Nabi SAW, aku mendengar suara tadi apa? Besi ya, besi yang ketemu besi. Thumma askutu 'ala dhalik, kemudian aku terdiam. Fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tafid. Kemudian pada saat itu, pada waktu itu ketika wahyu Allah turunkan kepadaku, illa dhanantu anna nafsi tafid, bahwasanya diriku apa ya? Tafid, terjemahan yang pas. Ya, seperti sesuatu yang berat menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sifat dari keadaan ini adalah annahu sallallahu ya'riqu 'irqan syadidan, berkeringat ya, sangat berkeringat bercucuran pada waktu Allah turunkan dengan cara ini. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah anna jismahu yathqulu thaqlan syadidan. Kemudian Nabi SAW merasakan beban yang sangat berat ya. Ini beberapa ciri yang ulama sebutkan tentang tata cara Allah turunkan wahyu yang pertama ini. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa ini ya sifat yang pertama adalah tadi anahal asyad ala Rasul SAW. Kemudian ada juga pada keadaan Nabi SAW ketika Allah turunkan berkeringat. Kemudian juga Nabi SAW merasakan pada tubuhnya sesuatu yang berat menimpanya. Ada juga yang di sini disebutkan anna wajhahu SAW yahmar, wajah Nabi SAW memerah ya.
kama jaa fil hadits anna Rasulullah SAW fil halah yaqtut ghatitun naum. Kemudian apa hikmahnya? Di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan wal hikmatu fi taqaddumihi an yaqra sam'al wahyi fala yabqa fihi makanan li ghairihi. Bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dengan tata cara seperti ini adalah agar Nabi SAW an yaqra fokus mendengarkan wahyu ini fala yabqa fihi makanan li ghairihi, dan tidak fokus pada hal lain. Itu terjemah secara singkatnya. Kemudian faidahnya di sini Imam Al-Qastallani di halaman 216 ini yang paling atas, wa faidatu hadhihi syiddah ma yatarattabu 'ala al-mashaqqah min ziyadati zulfa wa raf'id darajat. Bahwasanya salah satu faidah yang diistimbatkan oleh para ulama, salah satunya adalah beban yang dirasakan oleh Nabi SAW pada saat menerima wahyu adalah raf'ud darajat, meninggikan derajat Nabi SAW. Makanya ada istilah al-ajru ala qadri al-masyaqqah ya. Bahwasanya pahala itu tergantung dari qadrul masyaqqah, tergantung bagaimana berat dia melaksanakan. Misalkan ada orang yang ke masjid dengan memakai mobil, misalkan 1 kilometer, ini adalah hal yang mudah. Tapi ada orang yang kedua menuju masjidnya dengan jalan kaki. Ini kan sama-sama jalan tapi Allah bedakan ya, pastinya pahalanya yang dia dapatkan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Perjalanan umroh kita sekarang dengan zaman Nabi pasti beda ya. Walaupun sama, ibadahnya sama, akan tapi pasti pahalanya beda. Dulu pakai onta, dulu pakai jalan kaki ya. Kalau kita sekarang bisa pakai pesawat, bisa pakai mobil ya. Pasti di situ ada perbedaan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua dari Allah turunkan wahyu adalah an ya'ti Jibril alaihi salam ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Nah, ini adalah salah satu yang kita ketahui dan masyhur, bahwasanya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk seorang laki-laki ya, dengan bentuk seseorang seperti Dihya al-Kalbi atau Arabi dalam suatu hadis ya, yang masyhur dan kita hafal semuanya, yang ketika itu hadisnya yang Nabi SAW didatangi oleh Arabi syadid baydi siyab syadid syawad as-sa'ri la yura alaihi asal safari. Ketika itu Nabi SAW lagi duduk-duduk sama para sahabatnya, kemudian ada seseorang yang datang. Ini dari sahabat dan Nabi itu nggak ada yang kenal siapa ini. Kemudian dia datang dan menanyakan tentang Islam. Ya Rasul, ma huwal Islam ya. Kemudian di situ Nabi SAW menyebutkan. Kemudian di akhirnya, ya Umar atadri manis sa'il ya. Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang tadi nanya? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Bahwasanya itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajari agama ya, tentang agama. Ini adalah salah satu perantara ataupun salah satu cara yang Allah turunkan wahyu tersebut. Kemudian yang selanjutnya di halaman 217 ini al-adillah ala imkani wuqu'il wahyi. Dalil-dalil dari wuqu'il wahyi ya. Bahwasanya wahyu ini waqi' ataupun benar-benar ada ya. Al-halatul insaniyah, yang pertama adalah al-halatul insaniyah nafsuha, fal insanu nafsuhu awwalu ma yuladu la yamliku min amri nafsu syai'an. Ini adalah fitrah ya, fitrah manusia. Dalam tafakkur tadabbur kita juga, dunia yang begitu rumit ini pasti ada yang ngatur ya. Enggak. Kemudian yang kedua adalah anna ba'dul hasyarat kan nahli wan namli wa ghairihima ta'ti bi ajaib al-anzimah. Kemudian salah satu bentuk tafakkur ataupun tadabbur yang dituliskan oleh muallif di sini adalah anna ba'dul hasyarat,
sebagian hewan seperti lebah dan kemudian semut dan hewan-hewan yang lainnya ta'ti bi'ajabil anzimah. Itu kalau kita tafakuri dan kita tadabburi itu Masya Allah ya, ada lebah yang membuat sarangnya itu kan adalah salah satu dari min ayatillah. Dan ini nggak mungkin dia dengan sendirinya, pasti ada yang ngatur ya, Allah Subhanahu wa taala dengan secara detail sekali. Wa yadrikul muta'ammil annahu minal mustahil an yakuna dhalika sadiran an tafkirin laha. Fa idza iqtadat rahmatullah al-ilham ila tilka al-hayawanat wal hasharat bima taqumu bi hayawan, hal yastabadu ahad an yulhimallahu ahadan minal bashari ma taqumu bi hayatuhum wa sa'adatuhum wa hum a'azz wa akram. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan ya ataupun fitrah kepada hewan-hewan ini dengan keajaiban-keajaiban yang Masya Allah banyak sekali. Bagaimana dengan masa Allah tinggalkan manusia ya, yang Allah ciptakan dengan ahsani taqwim. Pasti Allah lebih memperhatikan dengan keadaan manusia tersebut. Apa dalilnya? Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam ya. Kemudian setelah muallif memberikan kita penjelasan secara akli ya, beliau hafizahullahu taala memberikan dalil secara nas ya, Al-Qur'an dan Sunnah di halaman 219. Adillatu wuqu'il wahyi. Fa idza thabatat imkaniyah wuqu'il wahyi fa innal adillata ala wuqu'ihi wa tahaqqihi katsirah. Yang pertama adalah dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengucapkan kecuali in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kemudian dari dalil dari sunnah, salah satunya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala yang menerangkan bahwasanya step pertama Rasulullah SAW ketika Allah turunkan wahyu adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Tentunya banyak sekali dalil-dalil yang Allah turunkan tentang penjelasan wahyu ini. Mungkin ini ya, kita selesaikan bab kita wahyu pada pertemuan kali ini saja. Insyaallah bab selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Karena tadi jadi kurang ada persiapan dari anak pribadi. Semoga bermanfaat ya. Pertemuannya singkat kali ini semoga bermanfaat dan mendapatkan barokah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata itu dari adik pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.